Welcome to my channel, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel, hari ini ketemu lagi dengan aku, Valena Esa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tips membuat novel religi, gimana caranya biar lulus sensor. Karena memang novel-novel yang genrenya masuk ke agama ini ya kan, itu memang sedikit riskan guys ya, kayak topik-topiknya Om Deddy tuh yang bilang kalau itu masuk tepi jurang kan. Begitu juga kalau kita nulis novel religi guys, karena sekalinya salah juga yang menghujat banyak banget, nah kan. Nah untuk itu ini aku memang agak lama sih, banyak yang request itu tuh udah lama banget, terus kemarin ada yang request lagi dan akhirnya aku up juga hari ini. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja belajar bareng with Valena. Nah, sama halnya dengan genre-genre yang lain, yang pertama tips yang aku kasih adalah kita harus punya banyak koleksi di otak kita dari banyak referensi-referensi yang harus kita kumpulkan. Jadi kita tuh harus banyak, yang pertama nonton film yang bergenre religi. Terus yang kedua, kita harus kita harus cari lagu-lagu religi gitu, karena nanti mungkin dari liriknya, dari isinya gitu kan, itu bakal ada makna yang kita bisa gunakan di novel kita. Bukan menjiplak loh ya, tapi kita mengambil makna dari itu. Terus yang ketiga mungkin dari puisi-puisi yang bernuansa islami gitu kan, itu kalian juga harus baca-baca di situ. Terus yang keempat yang pasti kita tetap harus baca novel-novel islami juga, karena kita harus belajar nih apa sih yang ada di dalam novel islami. Karena memang sebenarnya nih jujur aja aku ngomongin tentang agama untuk novel itu adalah sesuatu yang aku jauhin. Kenapa? Bukannya karena aku gak suka sama Islam, enggak, tapi ini adalah hal-hal yang riskan kalau kita tidak menguasai aturan-aturan di agama Islam terus kita buat di novel. Wah, itu benar-benar bahaya banget. Nah, aku sebagai seorang penulis belum sanggup untuk membuat hal itu guys. Jadi bukan karena aku gak suka, tapi aku belum sanggup. Oke? Nah, ini tips pertama dari aku. Jadi kalian harus banyakin referensi tentang agama Islam, referensi tentang novel-novel Islam, pokoknya bacaan-bacaan yang menyangkut novel religi, yang menyangkut topik religi gitu loh. Nah, itu tadi beberapa ya dari lagu, novel, film. Terus ada buku-buku yang mungkin kalian juga harus perbanyak baca-baca buku yang nuansanya islami, nggak cuma novel doang, non fiksi juga banyak kan. Kalian perbanyak ilmunya di sana, barulah kalian bisa menulis novel religi. Oke, tips yang kedua. Untuk yang kedua ini, tips yang harus kalian siapkan yaitu kalian harus siapkan yang pertama setting latar, kedua penokohan, terus ketiga kalian siapkan konfliknya seperti apa, yang keempat kalian siapkan penyelesaiannya seperti apa, endingnya seperti apa guys. Nah biasanya yang pertama kita siapkan tuh kan ide dasarnya dulu nih, ide dasar novel kita itu seperti apa. Terus kita buat penokohannya itu sesuai kaidah-kaidah Islam. Jadi di sini tuh nggak boleh banget kalian membuat penokohan itu keluar dari aturan-aturan Islam guys. Jadi kalian harus benar-benar membuat sesuatu yang baik di sini. Nah, untuk dari segi penokohan sendiri guys, itu untuk antagonisnya dia tuh dibuat jahat, tapi sebenarnya jahat itu ada alasannya kenapa dia jahat gitu. Jadi bukan benar-benar dia jahat, jadi sebelumnya ada alasannya dulu. Terus untuk protagonis biasanya dia dibuat humanis. Humanis itu adalah tidak sempurna. Nah, nanti ketidaksempurnaan ini kan akan bisa menjadi konflik juga kan. Nah, di sini ketidaksempurnaan ini tetap membuat tokoh protagonis ini kelihatan baik. Biasanya sih seperti itu. Terus untuk setting latarnya kalian nggak perlu masukin ke tempat-tempat atau lingkungan yang mayoritas Islam. Kalian bisa kok ngambil yang minoritasnya Islam gitu. Karena di situ kan pasti banyak konfliknya. Karena ini bisa membuat
novel kalian lebih kaya lagi. Ya memang sih topik-topik kayak gini nih masuk tepi jurang juga seperti kata Om Deddy kan. Tapi ya kalau kalian yang berani untuk membuat novel religi ya ayo gitu kan, kita keluar untuk mencari ide yang menarik gitu kan. Nah, ngomong-ngomong tentang topik tepi jurang nih guys, aku tuh punya novel, contoh novel nih. Kalian bisa contoh karena aku udah baca tuh kata-katanya bagus banget. Dan ide dasar novel ini tuh bagus banget juga. Contohnya apa? Cinta di antara tasbih dan salib. Nah loh, kalian udah baca, kalian lihat di sini nih. Covernya aja kalian udah pasti wah, gitu kan. Aku aja jujur aku takut membahas itu gitu. Karena kita kan otomatis membahas tentang agama kan. Nah, ini tuh bener-bener topiknya tuh tepi jurang buat aku loh. Tapi dia mampu membuat kaidah-kaidah Islamnya itu ada di dalam novel ini guys. Jadi kalian bisa belajar dari novel yang satu ini kalau kalian mau membuat novel religi. Karena ini termasuk novel-novel yang ya ekstrim sih menurut aku. Tapi itulah yang menjadi daya tarik untuk baca novelnya sampai selesai. Aku pun jadi tertarik kan. Terus ini gimana ceritanya gitu kan. Aku ngeliatin novel ini terus akhirnya aku baca dan akhirnya aku oh seperti ini. Jadi tetap tidak keluar guys dari kaidah-kaidah Islam. Oke, kita masuk yang ketiga. Nah, untuk tips yang ketiga adalah kalian harus memperhatikan rambu-rambu untuk membuat novel religi. Oke. Jadi yang pertama, kalian harus camkan baik-baik adalah bahasa yang santun, bahasa yang sopan, dan yang pasti bahasanya itu baik. Jangan ada umpatan, ada apapun. Pokoknya kalian harus menjaga kesantunan dalam membuat novel religi, ya kan? Terus yang kedua, hubungan antar tokoh tidak boleh keluar dari aturan-aturan Islam. Jadi di sini maksudnya adalah misalnya kalian membuat hubungan percintaan tuh nggak ada yang namanya hubungan percintaan sebelum pernikahan. Jadi kalau kalian kepengen membahas tentang hubungan percintaan, kalian bisa bahas setelah pernikahan. Ini kaidah yang kedua. Terus kaidah yang kedua ini yang harus diperhatikan yang kedua. Terus yang ketiga, misalnya pun ada hubungan percintaan, kalian juga bisa menggunakan kaidah-kaidah Islam. Kayak misalnya dia jatuh cinta cuma melalui surat, atau jatuh cinta melalui berkirim pesan tapi melalui orang lain gitu. Jadi bener-bener ya nggak ada pacaran sebelum nikah lah istilahnya gitu. Terus selanjutnya, untuk dari segi dialog dan alur, kalian tidak boleh membuat yang menjurus untuk ke hal-hal negatif. Jadi kalian harus tetap membuat dengan hal-hal yang positif guys di sana. Terus selanjutnya, dan alur harus menjurus untuk mengajak pembaca untuk masuk ke dalam hal-hal baik. Jadi di novel religi ini kamu benar-benar harus membuat ide dasar yang membuat makna di dalamnya untuk kita itu senang dengan agama Islam, atau mungkin pokoknya ada makna ajakan lah di situ supaya kalian berbuat baik misalnya seperti itu. Jadi harus ada ajakan-ajakan baik di dalam novel itu guys. Nah, untuk poin selanjutnya, tips selanjutnya nih, kalian harus meninggalkan pesan. Buatlah novel yang meninggalkan kesan dan pesan setelah pembaca membaca novel kalian. Jadi nantinya setelah novel kalian tuh selesai dibaca gitu ya, pembaca tuh masih terngiang-ngiang gitu dengan penokohannya gitu. Misalnya nih dengan sosok Aisyah gitu. Aisyah kok cantik banget caranya dia, pembawaan dirinya kok bagus banget. Jadi pembaca tuh udah selesai baca dia tetap ingat gitu. Nah, inilah tujuan dari pembuat novel religi guys. Jadi hal-hal baik tuh mudah diingat untuk pembaca. Jadi ya sama aja kita berdakwah. Jadi Jadi dakwah itu yang bisa mempengaruhi orang untuk berbuat kebaikan. Nah, seperti itulah. Jadi memberikan kesan setelah dia selesai baca gitulah. Jadi kalian harus bisa membuat novel yang menyentuh dan dia bisa menerapkan unsur kebaikan dari novel yang dia baca gitu kan ke dunia nyata. Jadi benar-benar novel itu harus benar-benar mengajak kita untuk berbuat kebaikan. Jadi pembaca itu punya dampak baik juga gitu. Jadi nanti di dunia nyata dia juga bisa
menerapkan apa yang dia tangkap dari novel kita, terus dia terapkan di dunia nyata. Nah, istilahnya kayak gitulah. Nah, terus tips selanjutnya, terus untuk yang terakhir nih, tipsnya adalah membuatlah novel itu dengan hati. Sebenarnya untuk membuat dengan hati ini itu adalah sebuah pekerjaan, semua pekerja seni guys. Jadi dalam dia membuat seni kayak memahat, melukis, terus dia menari, menyanyi, ya kan, menulis, ini kan semua masuk dalam pekerjaan seni. Nah, di sini kita harus menggunakan hati. Kenapa kita menggunakan hati? Karena ini adalah cara kita mengukur apakah pembaca bisa merasakan apa yang kita sampaikan di tulisan kita gitu. Kalau kita membuat dengan hati. Kadang nih, aku kalau nulis sesuatu yang sedih di novelku, aku ikut nangis gitu. Nah, kalau kita aja ikut nangis, kita baca lagi novel kita, berarti pengaruh nanti di pembaca itu juga akan seperti itu guys gitu. Jadi yang namanya tulisan dengan hati itu pasti akan membawa pengaruh ke pembaca kita nanti. Jadi buatlah novel religi yang menyentuh dan menggunakan hati. Itu yang terakhir guys. Guys, ini aku punya tips, bukan tips sih, tapi ini ada saran gitu. Saran untuk latar atau setting di novel religi kalau kalian mau pakai. Itu ada di beberapa negara kayak Indonesia, Qatar, Bulgaria, terus ada Iran, ya kan, Irak. Ya kalian tau lah, terus Arab Saudi, ya kan. Itu banyak banget sih negara-negara yang bisa kalian jadikan latar atau setting. Nah, caranya kalau kalian kepengen mengambil dari beberapa negara, yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian riset dulu budaya di negara tersebut guys. Misalnya kalian milih Arab Saudi, kalian harus lihat di sana budayanya kayak gimana, agama Islamnya, adakah hal yang unik di sana. Karena nanti kalau kalian udah riset tentang itu, tentang negara itu, nanti kalian akan menemukan, oh ini bisa jadi nih aku konfliknya seperti ini bisa jadi nih aku buat latarnya seperti ini, terus kebudayaannya seperti itu. Nanti kalian bisa campurin untuk membuat penokohannya juga gitu. Jadi dengan cara kalian memilih negara dulu, terus kalian riset. Nah, nanti riset kalian bisa tahu nih arah alur cerita kalian itu mau dibawa kemana gitu. Karena nanti budaya setiap negara itu beda-beda. Kalian bisa cari tahu di Google, banyak banget guys. Nah, inilah yang bisa aku sampaikan hari ini guys, tentang tips membuat novel religi biar lolos sensor. Kenapa aku buat ini? Karena banyak banget yang DM aku, Kak buatin yang kayak gitu dong Kak, karena aku tuh buat novel religi nggak lolos-lolos. Memang sih untuk membuat novel religi itu bukan novel yang mudah juga, sama seperti novel thriller yang aku bahas kemarin. Novel religi ini kalau kalian tidak mengerti aturan dan kaidah Islamnya, kalian ya nggak bakal membuat novel religi yang bagus, nggak bakal membuat novel religi yang menarik gitu. Jadi ya inilah caranya, inilah tipsnya. Semoga kalian bisa menerapkan ke novel religi kalian, ya kan. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini tuh bermanfaat buat kalian. Nah, seperti biasa nih guys, kalau kalian punya saran atau kritik, atau misalnya kalian kepengen aku bahas apa lagi, yuk sekarang komentar di bawah. Kalau misalnya kalian belum jelas dengan apa yang aku jelaskan hari ini, kalian juga bisa komentar di bawah sekalian nih. Kalau misalnya ada pembahasan lain yang mungkin kalian kepengen aku bahas, kalian juga bisa komentar di bawah. Nanti pasti akan aku bales, walaupun membutuhkan waktu, tapi pasti akan aku bales. Oke? Makasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku berikan saat ini tuh ya bermanfaat sekali lagi buat kalian, dan yang pasti bisa kalian gunakan untuk kalian yang kepengen buat novel religi. Dan mohon maaf banget kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan buat kalian nih yang belum follow Instagram aku, ayo follow Instagram aku, yaitu @valenas_. Kalian bakal dapet informasi yang secara tiba-tiba di story aku guys, karena aku biasanya ngajak diskusi juga sama kalian. Terus kalian yang kepengen untuk promosi novel kalian atau buku cetak kalian, kalian bisa hubungin aku di DM Instagram. Nanti kalian bisa sharing-sharing juga tentang novel kalian. Terus kalian bisa nanti akan ada fasilitas kok untuk promosinya. Oke, kalian tanya-tanya di DM aja untuk info selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Jaga kesehatan kalian ya.